Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik, teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Masih ramai di media sosial salah seorang ustadz salafi yang merokok dan kemudian terlihat auratnya, sehingga menjadi bola liar antara pro dan kontra. Ya, ada yang mengatakan, masa Ustadz Salafi kok seperti ini, ya, tidak menjaga muruahnya. Ya, namun ada pula teman-teman yang membela teman-teman. Tentu namanya seorang ustadz kan pasti punya fans, punya penggemar, ya, punya pengikut. Nah, ada juga yang membela, yang pro, ya, dan memberikan alasan. Jadi kenapa Ustadz Riyad Bajri kok sampai masalah pribadi seperti merokok, ya, terlihat auratnya, kok sampai digoreng habis-habisan? Karena ada pihak-pihak yang mereka merasa kesal. Ya, merasa kesal, merasa tersinggung dengan ceramah beliau. Katanya dalam ceramah beliau itu pernah menyebutkan dai salafi, atau ada sebagian oknum dai salafi KW yang dia itu ketika berdakwah pasang tarif, sebagaimana Gus Miftah. Nah, karena Ustadz Riyad Bajri menyinggung dalam ceramahnya Ustadz KW tersebut, maka ya, orang-orang yang merasa tidak terima atau tersinggung menggorenglah, ya, kasus pribadi Ustadz Bajri merokok dan terbuka auratnya ketika mancing. Baik, kita akan dengarkan teman-teman. Ini ada salah satu seorang yang fansnya mungkin, ya, atau mungkin muridnya Ustadz Riyad Bajri yang bernama Akhi Iyan, ya, Iyan Al-Fakhri. Ya, beliau Masya Allah, ya, memberikan klarifikasi juga, turut memberikan pembelaan kepada Ustadz Riyad Bajri, sebab kenapa video beliau ketika merokok, ya, itu digoreng habis-habisan. Kita simak bersama-sama teman-teman. Bab digorengnya video Ustadz Riyad. Sebelumnya, sekitar 2 minggu yang lalu, Ustadz Riyad mengupload video di channel El Gada yang membahas tentang terbaliknya perkara. Beliau menyebutkan salah satu contoh terbaliknya perkara adalah adanya oknum dai yang mengaku salafi tapi jualan agama malah disanjung-sanjung dan dipuji-puji, sedangkan beliau yang fokus berdakwah mengenai manhaj malah dituduh yang aneh-aneh. Di sana beliau Ustadz Riyad juga mention atau menyinggung lah, ya, mengenai contoh dari perbuatan jualan agama oleh oknum-oknum dai yang mengaku salafi tersebut. Di antaranya beliau menyebutkan ada oknum dai salafi yang KW, ya, salafi KW yang memberikan atau membuat tarif, ya, membuat tarif dalam pengajiannya. Ya, jadi udah mirip, mohon maaf ya, udah mirip Gus Miftah gitu loh. Ada tarifnya dan itu tarifnya nggak murah loh. Beliau menyebutkan dalam 15 menit khutbah nikah, ya, yang cuma 15 menit itu dibanderol 50 juta sama si ustadz atau si dai salafi KW yang nggak disebutkan namanya. Saya juga nggak tahu siapa namanya. Nah, selain itu ternyata si dai salafi ngaku-ngaku ada salafi KW ini juga mematok harga 700.000 untuk konsultasi per jamnya. Jadi mau konsultasi nih, tanya jawab itu kan, mau tanya-tanya tentang agama itu bayar dulu 700.000 sejamnya gitu. Jadi jualan ini yang dibahas oleh dua hal yang dibahas oleh Ustadz Riyad di video tersebut. Kalian bisa tonton video fullnya di YouTube, ya, dengan thumbnail seperti ini, judulnya seperti itu, kalian cari sendiri saja. Nah, sepertinya si oknum-oknum salafi KW ini itu kepanasan jenggotnya, kayak gerah gitu, kepanasan. Terus waduh, ini gimana nih si Riyad Bajri mulai berani nyebutin nominalnya kan? Sebelumnya mungkin cuma nyinggung-nyinggung dikit, ya sampai nyebutin nominal kan. Nah, ini mereka takut karena
Ustadz Riyad udah berani nyebutin nominalnya, takutnya sebentar lagi disebutin namanya. Takutnya nanti jualan mereka ya kan, bisnis mereka yang berkedok agama ini itu nggak laku ya, itu udah nggak punya peminat lagi, kehilangan jamaah, akhirnya nggak ada yang konsultasi lagi 700.000, nggak ada yang ngundang khutbah nikah lagi 50 juta, gimana ya? Jadi mereka takut kehilangan bisnis itu, mereka takut kehilangan peluang cuan tersebut. Maka ketika Ustadz Riyad melakukan blunder beberapa hari yang lalu, langsung digoreng, langsung dipanas-panasin, langsung seolah-olah itu hal paling parah yang benar-benar rusak banget gitu, yang merusak agama, yang merusak umat soal gitu. Padahal itu urusan personal. Sedangkan hal-hal atau poin yang dibahas oleh Ustadz Riyad tadi, yaitu orang ngaku salafi tapi jualan agama, nggak ada yang nyentuh. Coba lihat konten kreator itu, ada nggak yang ngebahas? Ada nggak satu aja yang ngebahas tentang dai yang ngakunya salafi tapi ternyata jualan agama, matok tarif? Ada nggak? Nggak ada. Padahal dulu. Baik teman-teman ya, jadi Masya Allah ya, kata si akhi Ian ini ya, memberikan pembelaan kepada Ustadz Riyad Bajri. Jadi sebenarnya kenapa video Ustadz Bajri yang merokok sambil membuka aurat itu digoreng habis-habisan? Karena adanya oknum-oknum yang merasa tersinggung. Oknum siapa mereka? Mereka itu Salafi KW yang mereka memasang tarif ketika berdakwah, yang pernah disinggung oleh Ustadz Riyad Bajri. Nah, karena Ustadz Riyad Bajri berani menyinggung Salafi KW atau Dai KW yang memasang tarif tersebut, sehingga mereka marah lah. Ya, mereka akhirnya timbul amarah. Sampai kemudian apa? Video beliau yang sedang merokok itu digoreng habis-habisan. Baik teman-teman, ini nggak tahu ya, ini si Ian ini, si akhi Ian ini muridnya atau memang fans beratnya Ustadz Riyad Bajri, wa ta'ala alam. Yang jelas ini asumsi yang seperti ini tidak dibenarkan teman-teman ya. Jadi video beliau itu tersebar teman-teman ya, bukan karena ada oknum salafi atau dai salafi KW yang memasang tarif, sebenarnya bukan. Karena bagi asatidah salafi sendiri, merokok itu perkara yang jelas-jelas, ini kebanyakan ya, mayoritas dari kalangan ustadz salafi mengharamkannya. Ya, sehingga kaget jika ada salah seorang ustadz salafi kemudian merokok teman-teman. Ya, ini suatu aib ya, aib yang sungguh aneh. Ya, kita nggak mengingkari ya manhaj atau akidah Ustadz Riyad Bajri yang subhanallah beliau mengajarkan akidah manhaj yang lurus. Namun bisa menjadi aneh teman-teman jika ada seorang ustadz salafi yang mengajarkan tauhid, akidah yang lurus, lantas kemudian apa? Merokok, apalagi sampai membuka aurat. Ya, ini sangat aneh. Ya, sangat aib lah bagi kalangan ustadz salafi dan menjatuhkan muruah ya dari kalangan dai-dai salafi, sehingga orang awam menganggap oh ternyata salafi seperti itu. Nah, ini yang dikhawatirkan. Jadi bukan karena ada oknum salafi KW yang memasang tarif seperti Gus Miftah, bukan ya, bukan akhi ya, bukan akhi. Saya yakin ya Ustadz Riyad sendiri tak faham lah tentang bahaya rokok ya, kaidah-kaidah usul la darar wala dirar ya, kemudian apa, daf'ul mafsadah muqaddamun min jalbil masalih, menghilangkan mafsadat lebih utama daripada mendatangkan maslahat, sekalipun mungkin ada maslahatnya rokok tersebut, tapi menolak mafsadah itu lebih utama daripada mendatangkan maslahat ya. Belum lagi ditinjau dari sisi kesehatan. Dokter muslim maupun dokter kafir sepakat bahwasanya rokok itu terkandung racun, membahayakan. Ya, bahkan ditulis di mana-mana ya, di rumah sakit, di tempat-tempat umum dilarang merokok dan seterusnya. Karena tahu bahwasanya secara ilmu medis itu merusak kesehatan, apalagi ditinjau dari agama. Sedangkan agama kita itu kan bahwasanya agama kita itu menjaga jiwa. Di antaranya menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga
akal, ya, menjaga kehormatan, di antaranya seperti itu. Nah, sedangkan rokok ini kan termasuk ada racun yang berbahaya, sehingga dapat merusak kesehatan. Dan ini sesuai dengan agama kita. Agama kita datang untuk menjaga jiwa, agar jiwa jangan sampai ditumpahkan atau dirusak gara-gara perkara tersebut. Makanya dalam Islam dilarang membunuh. Kenapa dilarang membunuh? Karena Islam itu datang untuk menjaga khamsa daruriyat. Jadi 5 perkara yang darurat yang harus kita jaga, di antaranya menjaga jiwa. Ya, kenapa dilarang kita untuk mengambil harta orang lain? Karena Islam itu menjaga agar dilarang merampas harta orang lain dan seterusnya. Ya. Jadi perlu dipahami ya, bahwasanya ini bukan masalah karena ada oknum Salafi KW yang memasang tarif, itu urusan dia. Kita nggak perlu kita juga nggak mau ikut campur atau urusan tentang masalah tersebut. Yang jelas ini belak-belakan. Merokok Ustadz Salafi, merokok, kemudian divideokan, ya kan? Dan kemudian tersebar di media sosial. Dan ini sungguh sangat memprihatinkan teman-teman ya. Memprihatinkan. Oke lah, kalau beliau Ustadz Riyad sendiri beranggapan itu halal. Tapi kenapa ketika beliau terekam kamera ketika merokok itu, beliau malu? Ya disembunyikan, langsung disembunyikan. Ya kita lihat videonya. Tuh kan, langsung disembunyikan. Ya, karena apa? Jadi karena tahu itu perbuatan yang tidak layak. Karena kata Nabi itu apa sih? Al-ismu maha kafi nafsik wa karita ayat toli alaihin nas. Dosa itu sesuatu yang engkau was-was dalam jiwamu. Sesuatu yang membuat dirimu was-was. Ya, dan engkau malu. Engkau nggak mau kalau dilihat oleh manusia. Kenapa? Kalau waktu direkam beliau sembunyikan? Karena malu. Karena dia tahu nggak layak seseorang itu melakukan seperti itu. Iya. Oke lah kalau seandainya beliau mengambil pendapat ulama yang menghalalkannya, mengatakan mubah seperti Imam Syaukani. Ya, pendapat ulama tidak bisa dijadikan hujah. Jadi at-ta'lil biqaulil ulama laisa hujjatan. Jadi beralasan dengan pendapat ulama itu bukan hujjah. Karena Ahlussunnah wal Jamaah itu hujahnya dalil dari Al-Quran maupun Sunnah. Ya kan? Kita meninggalkan ya ucapan manusia karena ada dalil. Kalau ada dalil ya sudah, kita nggak perlu mengambil pendapat orang lain atau manusia. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan apa? Oke lah, kalau dia mengambil rukhsah, mencari-cari pendapatnya ulama yang membolehkan. Ya, kalau begitu caranya kan rusak cara beragama. Ya, man tatabba bi rukhsatil ulama faqad tazandaqa. Barang siapa yang mencari-cari rukhsah, ya, pendapat yang ringan dari kalangan ulama, maka sungguh dia zindiq, dia orang munafik. Jadi nggak boleh seperti itu. Jadi teman-teman, jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu kita, lantas mencari-cari ya pendapat ulama yang membolehkan sesuai dengan hawa nafsu kita. Ya, jangan sampai kita begitu. Jadi mentatabba bi rukhsatil ulama faqad tazandaqa. Barang siapa yang mencari-cari rukhsah pendapat para ulama yang ringan, artinya yang sesuai dengan nafsu dia, maka bahaya yang seperti ini. Bisa menjadi orang yang zindiq. Ya, sebagai contoh teman-teman, madhab Hanafi, mereka membolehkan wanita nikah tanpa wali. Apakah dibenarkan? Kemudian yang penting kan ada pendapat ulamanya, yaitu Imam Hanafi. Nggak bisa seperti itu. Ya, karena dalil mengatakan la nikah illa biwaliyin. Tidak boleh nikah kecuali dengan wali. Sekalipun ada pendapat ulama yang membolehkan, tapi dalil tetap kita agungkan. Jadi kita mengagungkan dalil, bukan kemudian kita mencari-cari pendapat ulama untuk membenarkan hawa nafsu kita. Sebagai contoh lain, jadi saudara kita yang mereka membolehkan musik, kan ini ada dalilnya. Yang mereka membolehkan musik, ini kan ada pendapat ulama. Ibnu Hazm membolehkan musik.
Akhirnya karena musik itu sesuai dengan kesenangan dia, hawa nafsu dia, lantas dia pilih pendapat yang membolehkan dengan alasan ada pendapat ulamanya. Ya kan? Seperti itu. Ya, kalau seperti ini caranya beragama, ini rusak nanti. Ya rusak. Saya cinta dengan rokok, saya suka ngerokok. Ya sudah, saya cari pendapat ulama yang membolehkan sajalah. Biar aman. Ingat, seorang muslim itu ya punya kewajiban mencari kebenaran. Ya, ditugaskan, diwajibkan mencari kebenaran, bukan mencari pendapat-pendapat ulama yang meringankan lantas disesuaikan dengan hawa nafsunya. Ya, jadi beralasan dengan pendapat ulama untuk membenarkan hawa nafsu, ini sebuah kekeliruan. Ya, sebuah kekeliruan, tidak dibenarkan. Ya, kita masih ingat ucapan Imam Malik, kullu qaulin yu'khad wa yutrak illa sahibu hadzal qabr. Setiap ucapan manusia, walaupun dia seorang ulama besar ya, itu boleh diambil, boleh ditinggalkan, kecuali pemilik kubur ini, yaitu siapa? Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, ya semoga ini bermanfaat teman-teman ya. Saya yakinlah, insya Allah orang yang ingin mencari kebenaran akan ada dalam hatinya apa? Nggak bisa diingkari. Akan ada pengingkaran dalam hatinya itu. Itu perkara yang tidak baik. Tidak baik, tidak patut untuk kita laksanakan, untuk patut kita lakukan. Cuma terkadang untuk membela diri saja, ya hanya untuk membela diri sehingga dia mati-matian mengatakan hal tersebut. Ya. Karena untuk mencocoki hawa nafsunya. Sudahlah, ya. Sudahlah, bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mau Ramadan ya, besok sudah Ramadan dan kita ya berusaha untuk membersihkan hati kita dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.